Shalom, Apa kabar kakak dan teman-teman semua? gimana kabarnya nih? Hana, Yosua. Gia, Loreta. Puji Tuhan baik, Kak. Puji Tuhan. Puji Tuhan baik, Kak. Kalau Gibi, gimana Gibi kabarnya? Puji Tuhan baik, Olive. Olive gimana nih? Baik. Sebelum kita mulai, kita kenalin diri dulu kali ya enaknya. Boleh. Halo semuanya, kenalin aku Alif. Aku Gaby. Dan kita bakal jadi MC untuk PD pada hari ini. Dengar-dengar ada yang spesial hari ini, Apa tuh yang spesial? Lihat dong poster kita, ada tulisannya apa? Ada tulisan SRK Appreciation Day. Apa sih itu? Itu hari dimana kita belajar buat apresiasi. Kita belajarnya bareng-bareng teman di SRK nih. Gitu. Jadi hari ini spesialnya tuh spesial apa, Gap? Spesial Valentine. Jadi ini caranya buat merayakan Valentine tuh kayak gini. Jadi ini PD spesial Valentine. Tuh. Kalau yang di bawahnya tuh Gap, tulisannya Dearly Love. Apa tuh artinya? Dearly Love itu tema kita hari ini, artinya itu sangat dicintai. Keren nggak? Siapa tuh Gap yang dicintai? Kamu dong. Oke, bukan aku doang ya. Bukan maksudnya kamu doang. Semua teman-teman kakak-kakak SRK juga dicintai dong. Oh. Nah, kayaknya nggak asik nih kalau kita doang yang on cam, ya nggak sih? Betul, kita ajak dulu dong teman-teman dan kakak-kakak semua buat on cam. Iya dong, boleh dong. Yang bisa on cam, boleh on cam. Thank you, Yosua. Iya, Sua. Ada yang bisa on cam lagi nggak nih? Hana, Halo, Gia, Kak. Kimi. Halo, Kak. Halo. Mungkin kita sambil nunggu on cam, gimana kalau kita bacain rules, Gap? Boleh. Nah, ini dia rules PD kita pada hari ini. Bacain, Gap. Yang pertama itu turn your notifications off. Artinya apa tuh, Ol? Artinya matiin notifikasi device kalian supaya nggak keganggu gitu. Benar. Yang kedua ada prepare your heart and mind. Artinya apa tuh? Artinya siapin hati dan pikiran untuk mengikuti PD pada hari ini. Jadi, coba baca yang ketiga. Yang ketiga itu let your family know that you're having an online worship. Artinya apa, Gap? Jadi kita perlu kasih tahu ke kakak atau adik kita atau mungkin orang tua kita kalau misalnya kita lagi ibadah online. Yang terakhir itu distance yourself from school and house chores. Artinya apa? Artinya kita kesampingkan dulu semua kegiatan kita, jadi kita fokus ke acara kita hari ini. Nah, benar-benar banget. Nah, udah kita bacain rules-nya. Teman-teman kakak-kakak ada yang bisa on cam lagi nggak nih? Ada Gea. Halo Gea, kita tanya dulu kabarnya kali ya. Boleh. Gea, apa kabar? Udah semangat belum buat ikut acara hari ini? Semangat banget dong. Yosua gimana Yosua? Tanya yang lain kali, Gap. Yosua. Gimana, udah semangat belum buat ikut PD pada hari ini? PD spesial loh. Semangat banget dong, ini kan spesial ya. Nah, jadi harus semangat ya. Yang lain gimana nih? Belum pada on cam nih, Om. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Siapa lagi, Gap? Belum pada on cam, jadi nggak bisa belum pada lihat. on cam. Mungkin bisa lihat. Kiwi, Kezia, Daniel, Kaseli, Kamiria, Kavale. Ya udah, nggak apa-apa. Halo, kalau Kak. misalnya. Udah ada yang on cam. Halo, Kamiria. Halo. Halo, Kamiria udah semangat belum buat ikut PD pada hari ini, Kak? Semangat banget dong, dari masih seminggu sebelumnya aja aku udah semangat banget. Iya. Mungkin gara-gara ini kali, Gap. Gara-gara lihat teaser kali, Gap. Oh iya, teaser. Udah pada nonton teasernya belum nih? Gue sih lagi gue tonton berkali-kali. Iya. Makanya viewersnya banyak ya. Betul. 1000-nya dari lo ya? Bisa aja, Gaby. Nah,
Karena kita udah nanya-nanya kabar, ternyata pada kayaknya semangat semua nih, kayak udah nggak sabar ya sih? Betul, jadi kita nggak usah kebanyakan ngomong lagi lah, langsung Mending mulai kita aja. langsung mulai aja. Kita mulai dengan menyanyikan lagu pembuka, yaitu Jangan Lelah. Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang kasih dan menyayang, kami berterima kasih atas berkat dan rahmat-Mu sehingga kami dapat berkumpul dalam Zoom meeting ini untuk berkumpul dalam persekutuan doa hari ini. Sambil mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon bukalah hati kami supaya kami dapat sungguh mengerti akan sabda-Mu dan kami dapat sungguh menyadari bahwa kami ini sangat dicintai, dikasihi dan sangat berharga di hadapan-Mu. Ya Bapa, doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa atas sepanjang segala masa. Shalom, selamat siang teman-teman semua. Shalom, Kak.
Shalom bagi Bapak Ibu Guru yang juga sudah join. Salam kenal, saya Riko. Saya mohon izin untuk sharing slide ya. Oke. Apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah, Kak. Udah. Ya. Oke. Mari sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita sekali lagi merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapak Surgawi, kami sangat bersyukur karena sebagai orang percaya, Engkau boleh menyatukan kami kembali di dalam Engkau ya Tuhan. Di saat teman-teman kami juga beribadah, menurut agama dan kepercayaan mereka, kami boleh bersekutu di dalam nama Yesus, memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertugas, yang sudah berjerih lelah menyiapkan ibadah ini, sehingga di kesempatan ini juga kami boleh mendengar suara-Mu ya Tuhan. Kiranya seperti doa tadi dari Samuel, boleh menerangi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam masa muda kami. Ajarlah kami Tuhan, karena kami sudah siap mendengar. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, teman-teman, kenalan singkat. Saya Riko, saya staf Perkantas Jakarta. Perkantas adalah salah satu lembaga pelayanan siswa, mahasiswa yang melatih, menginjili, memuridkan mahasiswa, siswa-mahasiswa dipersiapkan menjadi alumni yang menggarami dan menerangi bangsa ini. Jadi, bersyukur kalau saya bisa dapat kesempatan melayani SRK ya. Saya alumni SMA 30 juga ngomongnya SRK. SMA 68 Jakarta Pusat juga menyebut Rokrisnya, rohani Kristennya SRK begitu ya. Sepertinya punya latar belakang yang sama ya sekolah ini. Tapi saya nggak tahu, belum sempat menyelidiki. Saya anggota dari gereja GPIB Benhiser, alumni Fakultas Hukum UKI, menyelesaikan MTH Teologi di STTRI, sudah menikah. Ya, ini perkenalan singkat. Ya, kalau kita ketemu langsung, senang kalau bisa ngelihat teman-teman kelas 10, kelas 11, kelas 12 yang akan sebentar lagi kuliah. Ya, sekali lagi menyapa Bapak Ibu Guru yang juga sudah hadir, salam kenal, senang bisa melayani bersama. Nah, tema kita pada hari ini adalah Dearly Love. Tadi kedua MC sudah menyapa kita dan mengingatkan akan tema kita pada hari ini, teman-teman. Tapi sebelumnya saya ingin tanya, teman-teman. Kita boleh interaksi ya. Kamu boleh open mic, boleh chatting juga boleh ya. Umumnya kita mencintai seseorang karena apanya sih? Ayo. Umumnya kita mencintai orang. Orang seperti apa yang biasanya tuh kita sayang banget, kita care banget. Kalau nggak ada dia tuh rasanya hidup ini hampa. Ya. Orang yang seperti apa? Silakan teman-teman boleh chatting, direct message juga boleh. Orang yang seperti apa? Atau kita mencintai orang karena apa? Karena apanya? Boleh siapa saja. Orang tua, teman, atau lawan jenis, sahabat, teman sekelas. Ayo. Silakan boleh. Seperti apa sih orang yang kita cintai? Karena udah rasa sayang dan nyaman. Ini alasannya ya. Itu berarti orang yang memang nyayangin, yang bikin nyaman, yang ngangenin begitu ya. Oke. Ya, karena ada udah rasa sayang dan nyaman. Apalagi teman-teman? Apalagi? Yuk, kita interaksi. Kenapa kamu mencintai seseorang, menyayangi seseorang? Karena sikapnya. Ini sikapnya kenapa nih? Nice, mungkin sikapnya itu humble, ya, attitude, oke, karakternya mungkin ya, dia murah hati, baik, tidak sombong, ya, dia mungkin juga orangnya careful begitu ya, orangnya itu penuh dengan kemurahan, suka memberi, ya, kita seneng ya orang-orang yang kayak gitu ya, lagi ulang tahun tiba-tiba ada hadiah kecil, coklat kah, GoFood mampir ke rumah gitu, itu menyenangkan. Ada lagi? Saya sambil menunggu teman-teman. Nah,
tahukah kamu bahwa konsep dunia tentang yang layak dicintai dengan konsep Tuhan itu beda? Beda banget, teman-teman. Ya, saya mungkin kasih contoh ya, teman-teman. Kita lihat si A ya, yang gambar sebelah kiri. Dia lahir di keluarga yang dysfunctional. Papanya tukang berzina, tukang selingkuh. Lalu papanya itu abusive sekali, KDRT, lalu tinggali mamanya dengan beberapa anak ya, termasuk si A ini. Sampai mamanya itu merana sekali, merasa hampa, depresi, dan akhirnya memilih bunuh diri. Si A bertumbuh dengan kakak-kakaknya itu dengan kenakalan-kenakalan sampai akhirnya jadi kriminal. Sekali waktu ketemu seorang gadis, ini sorry agak ekstrim ya, gadis itu diperkosa dan akhirnya dibunuh. Nah ini si A. Sementara si B lahir di tengah-tengah keluarga yang harmonis, yang baik. Papa mamanya saling mencintai, ya melimpahkan kasih sayang kepada anak-anaknya. Si B menyelesaikan studinya dengan baik, ya di sekolah yang oke, ya lulus perguruan tinggi yang bonafit, bekerja, bertemu seorang gadis, mereka saling mencintai, akhirnya menikah dan punya anak. Nah, kira-kira ya kamu boleh jawab lagi nih. Dari dua orang ini, yang manakah yang layak untuk dicintai? Yang manakah yang layak untuk kita sebut my dearly love? Yang kucintai, yang sangat kusayangi. Yang mana teman-teman? Si A atau si B? Menurutmu? Silakan. Ya, sikapnya oke. Nah, yang A atau yang B? Yang kira-kira layak untuk dicintai. Kenapa? Karena tadi saya katakan konsep dunia tentang yang layak dicintai dengan konsep Tuhan itu berbeda. Nah, mungkin kamu lebih kritis ya. Tergantung Kak, siapa yang mencintai. Ya, kalau kamu deh sebagai manusia melihat contoh si A yang kriminal, pemerkosa, pembunuh dengan si B yang lahir dari keluarga yang baik-baik dan membentuk kehidupan keluarga yang baik juga. Yang mana yang layak untuk dicintai? Ayo teman-teman. Nggak ada jawaban yang salah, nggak ada jawaban yang paling benar begitu. Ya, setiap kita berhak ya memberikan opini. Yang mana teman-teman? Yang B. Ya, thank you Yosua. Kebanyakan yang B. Ya, kita sebagai manusia cenderung menghindari orang-orang seperti si A. Bahaya lu. Gaul sama mereka, sahabatan sama mereka. Bahaya banget cewek-cewek kalau bertemu dengan orang-orang yang seperti ini begitu. Kecenderungan orang-orang seperti B ini memberontak, anarkis, merusak, membunuh, mengacau. Ya sementara orang-orang yang seperti B ini yang kita sukai. Bergaul dengan mereka ya kita bisa mendapatkan hal-hal pengaruh yang baik juga begitu. Nah, teman-teman, tetapi siapa yang sangka ternyata di mata Tuhan kedua orang ini sama-sama dicintai, sama-sama berharga. Nah, sekarang kita ke diri kita ya, sebelum kita baca dan renungkan firman Tuhan, teman-teman. Pernah nggak sih kamu merasa insecure dengan diri kamu, dengan keadaan di sekeliling kamu, lalu kamu merasa nothing? Aku nggak penting. Pernah nggak teman-teman ngerasa begitu, teman-teman? Kayaknya teman-teman kamu tuh keren banget. Mereka juara di lomba-lomba. Kalau debat, mereka pasti pemenangnya. Karya ilmiahnya udah banyak. Nilainya tinggi banget. Disayang lagi sama Pak Teguh. Sama guru-guru yang lain begitu. Ya seringkali jadi panitia event. Ya jadi panitia pentas seni. Lalu dia juga di unit kegiatan siswa. Dia juga seorang tokoh panutan. Padahal masih siswa begitu. Nah teman-teman. Dalam kondisi seperti ini mungkin kamu membandingkan ya, gua mah apa atuh, I am nothing ya, gua mah nggak ada apa-apanya dibanding mereka.
Sehingga tanpa sadar sebetulnya kamu tuh membanding-bandingkan diri kamu dengan mereka. Kamu itu overthinking dengan masa depanmu sendiri. Kamu berpikir bahwa kamu nggak akan survive dalam hidup. Kenapa? Gua nggak cukup cerdas. Gua nggak cukup keren, Kak. Gua nggak punya modal. Ya, untuk studi, untuk bergaul, untuk sukses dalam hidup, sehingga kamu itu down, kamu merasa orang yang paling malang di dunia ini, kamu cuma bisa pasrah dan gak bisa melakukan sesuatu. Nah teman-teman, bener gak sih kamu itu pecundang? Atau sebetulnya kamu tuh cuma rendah diri, kamu cuma low self-esteem, kamu itu cuma memendam potensi yang ada pada dirimu, dan kamu itu cuma nggak sadar betapa kamu itu berharga dan dicintai. Teman-teman, ada satu tulisan yang mengatakan begini, mengalami keadaan yang tidak dicintai, tidak diperdulikan, tidak diingat atau dilupakan, itu adalah kelaparan yang jauh lebih buruk, kemiskinan yang jauh lebih parah daripada orang yang tidak memiliki apapun untuk dimakan. Ini orang-orang yang miskin dicintai. Nah, ini kita sadar teman-teman. Ini bisa aja terjadi dalam diri kita karena kita lahir di tengah-tengah keluarga yang mungkin seperti si A tadi. Yang mungkin ya oke, mama papa tidak cerai, tidak selingkuh, tapi mereka sibuk. Kamu cuma diserahin sama babysitter. Atau mungkin nenekmu atau kakekmu yang selama ini mengasuh kamu begitu. Kamu nggak begitu punya waktu yang berkualitas dengan orang tua. Nah, teman-teman, kondisi mengalami keadaan yang tidak dicintai, dipedulikan, dan dilupakan ini adalah kondisi yang lebih malang daripada kemiskinan secara finansial, teman-teman. Nah, makanya teman-teman, firman Tuhan pada hari ini boleh mengingatkan kita bagaimana cara kita memandang diri itu menentukan bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita survive. Itu sebabnya sangat penting bagi kita untuk memahami bagaimana Tuhan memandang dirimu. Mau nggak teman-teman kita review lagi? Ya, kita melihat lagi apa kata Alkitab tentang bagaimana Tuhan memandang kamu, memperlakukan kamu. Ya, satu bagian firman Tuhan dari Yesaya 43, pengurus memilih untuk kita bahas ayat 4. Tapi saya memilih untuk kita baca aja ayat 1-7 secara keseluruhan supaya kita bisa melihat gambaran besarnya, begitu ya. Ya, minta Geraldine boleh membaca 7 ayat ini, saya sudah tulis di slide. Silakan Geraldine. Yesaya 43 ayat 1-7. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Etiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku, dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau, aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk, dan yang juga kujadikan. Terima kasih Geraldine. Ya teman-teman, jadi firman Tuhan sendiri mengatakan kepada
umatnya, orang Israel pada saat itu dan juga kepada kita hari ini. Aku yang menciptakan engkau, hai Yakub. Yakub nama lain dari Israel begitu ya. Yakub sudah mati pada saat itu, yang membentuk engkau, hai Israel. Jangan takut, aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, menunjukkan bahwa Allah mengenal Israel. Dan engkau ini kepunyaanku. Ini very personally. Ini menunjukkan bahwa Israel itu adalah milik Tuhan. Aku datang dan aku menyertai engkau, kata Tuhan. Lalu dikatakan bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ya, kata Tuhan itu berasal dari kata Yahweh, itu personal, hanya antara Allah dengan umatnya, Israel. Aku juru selamatmu, aku menebus engkau. Lalu ayat 4 yang dipilih oleh pengurus, engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Diulangi lagi, aku menyertai engkau, lalu dikatakan engkau yang kuciptakan, yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaan namaku. Nah teman-teman, kalau kita memahami konteks ketika firman ini dibagikan kepada umatnya, kita akan sadar betapa Israel dicintai Tuhan. Kenapa? Karena ketika firman ini disampaikan, Israel itu lagi ada di pembuangan, guys. Israel lagi dihukum. Kenapa? Karena kejahatan mereka sendiri. Mereka memberontak kepada Tuhan yang mencintai mereka. Karena dosa-dosanya yang luar biasa, baik kepada Allah maupun juga kepada sesama manusia. Jadi umatnya ini itu sudah tidak setia lagi kepada Allahnya. Makanya Allah menghukum mereka dengan cara apa? Allah membuang mereka dari tanah perjanjian dan menjadikan mereka tawanan di negeri asing. Menjadikan mereka itu budak dari bangsa-bangsa yang lain, teman-teman. Bayangin kalau kamu ada di posisi Israel. Kamu sedang dihukum. Kamu dibuang ke negeri orang. Lalu firman Tuhan disampaikan kepada kamu. Aku ini penciptamu. Aku penebusmu. Kamu sangat berharga di mataku. Aku mencintai kamu. Jadi teman-teman, ini adalah firman yang begitu menghibur, yang begitu menyegarkan jiwa. Mungkin kamu masih ingat ya, waktu masih kecil, mungkin kamu melakukan kenakalan tertentu, papamu terpaksa memarahi kamu. Papa atau mamamu terpaksa menghukum kamu. Ya, ada beberapa anak yang kalau dihukum dicubitin sama mamanya sampai nangis. Ada yang digaplok gitu ya, digampar. Ada yang pakai ikat pinggang begitu. Sekarang mungkin udah jarang ya orang tua yang menghukum anaknya secara fisik ya. Kadang-kadang secara kata-kata verbal itu lebih sakit ya teman-teman ya daripada pukulan. Ya, waktu dimarahi, lalu tiba-tiba papamu bilang begini, kamu tahu nggak kenapa saya hukum? Kamu tahu nggak kenapa papa marah? Karena papa sayang kamu. Papa nggak mau kamu hancur nanti di masa depan. Papa mau kamu itu boleh tumbuh menjadi remaja yang baik, yang excellent, yang berkarakter, yang takut Tuhan, dan seterusnya. Nah, kata-kata itu ya tentu adalah satu kalimat yang membuat kamu merasa bahwa kamu dicintai. Kamu itu berharga. Makanya Ibrani mengatakan, siapa ku kasihi, dia ku tegur dan ku hajar. Siapa? Bapak mana yang tidak menghajar anak-anaknya, kata firman Tuhan. Ya, justru karena kamu anak, kamu dihajar. Kalau kamu bukan anak, ya peduli amat. Mau jadi apa kek? Bukan anak gua. Begitu ya. Nah, ini jadi kadang-kadang hukuman atau disiplin atau teguran itu adalah lambang kasih. Tapi teman-teman,
selain fakta ini teman-teman, saya ingin kita boleh melihat ya, kenapa sih Allah itu mengasihi kita, mengasihi Israel. Sekalipun umatnya itu sudah memberontak kepadanya. Kejadian 1 ayat 26-27 mengingatkan kepada kita bahwa Allah menjadikan manusia, menjadikan Israel dan juga bangsa-bangsa lain tentu saja, menurut gambar dan rupanya. Kita adalah image of God. Nah, ini menolong kita untuk review kembali ya, bahwa aku itu berharga bukan karena aku hidungnya mancung, kulitnya putih. Ya kadang-kadang definisi dunia tuh tentang kecantikan itu juga relatif ya. Ada orang yang mengatakan definisi cantik itu harus putih, langsing, lalu tinggi, rambut panjang, hidung mancung dan sebagainya ya. Definisi keren ya menurut dunia ya, badan tegap, atletis, berotot, muka agak ke Arab-Araban misalnya mungkin. Kalaupun Indonesia ya mungkin agak oriental sedikit seperti Korea begitu. Itu definisi dunia teman-teman. Tapi definisi Allah tentang keren atau mulia atau berharga atau bernilai adalah karena kita adalah image of God. Kita adalah gambar dan rupa Allah. Kalau saya datang ke sekolah-sekolah begitu ya, pelayanan on-site, itu biasanya saya akan tanya ya kepada siswa-siswa. Siapa presiden kita? Jokowi. Tahu dari mana? Itu ada fotonya. Nah, pada zaman dulu juga begitu. Supaya rakyat mengetahui siapa yang sedang berkuasa, maka para raja itu biasanya menaruh rupa atau gambar. Patung-patung kecil di sudut-sudut kota atau di tengah-tengah kota. Supaya rakyat yang lewat, itu mereka tahu siapa raja yang berkuasa. Nah, kamu dan saya adalah image of God. Rupa dan gambar Allah yang Allah taruh di dunia ini supaya kita berkuasa atas ciptaan yang lain. Itu berarti kamu dan saya adalah representatif Allah. Wakil dari kehadiran Allah sendiri di tengah-tengah ciptaannya. Ini menunjukkan betapa kamu sangat berharga, betapa kamu diperhitungkan. Apalagi Allah menciptakan kita sedemikian indah, teman-teman. Mazmur 139 mengatakan, Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya dan seterusnya. Tuhan sudah melihat kamu selagi kamu jadi janin. Tuhan sudah mengenal kamu. Tuhan kenal Olive, nanti akan sekolah di mana, ambil jurusan apa. Nanti kalau keluar dari SMA 77, nanti akan pilih jurusan apa, Tuhan sudah tahu. Walaupun tetap Olive akan memilih, Olive akan menentukan masa depannya sendiri, tapi Tuhan sudah menuntun dia. Tuhan mengenal Gaby, Tuhan mengenal Geraldine, Tuhan kenal siapa Samuel, Tuhan tahu Yosua itu anak yang seperti apa, remaja yang seperti apa. Dan Tuhan mengasihi kalian. Jadi teman-teman yang terkasih, ini adalah satu fakta pertama. Kenapa kita dikasihi Allah? Karena Allah menciptakan kita seturut dengan rupa dan gambarnya. Tapi ada fakta yang kedua lagi. Kenapa kita sangat dicintai oleh Allah? Yaitu karena kita yang sudah terjual di bawah dosa, hukum dosa. Kita yang sudah memberontak, ya, Kejadian 3 menunjukkan bahwa kamu dan saya, sekalipun kamu cantik, pinter, keren, kaya, pinter, kamu terkenal, ya, kamu mungkin punya channel, kamu punya banyak followers, begitu ya. Kamu adalah sinners, kamu adalah seorang pendosa, dan upah dosa adalah maut. Itu berarti siswa tanpa Kristus, siswa pasti binasa. Amin. Tanpa Kristus, tidak ada harapan untuk kita bisa mendapat belas kasihan Allah,
lalu kita bisa kembali ke surganya Allah bersama dengan Dia. Nggak ada harapan, teman-teman. Tapi kita bersyukur bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya, menunjukkan cintanya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saya nggak tahu teman-teman, di masa remaja ini dosa apa yang kamu gumuli begitu rupa, yang kamu sulit sekali untuk tinggalkan. Kamu mungkin udah bertekad, Tuhan aku nggak mau lagi pornografi, Tuhan aku nggak mau lagi nyontek, Tuhan aku nggak mau lagi simpan iri, dengki, benci, marah, dendam. Aku nggak mau lagi punya hati yang licik, manipulatif sama teman. Aku nggak mau lagi nyontek. Tuhan aku nggak mau lagi benci sama temanku Tuhan. Tapi susah, itu sudah mendarah daging dalam jiwaku. Orang lain nggak tahu. Aku anak SRK. Cuma Tuhan yang tahu. Tapi kenapa kok sulit sekali menghilangkan kecenderungan untuk berontak kepada Tuhan? Kristus sudah mati untukmu. Bahkan ketika kamu masih menjadi musuh Allah. Jadi teman-teman, ada dua fakta. Kenapa kamu dan saya begitu dicintai? Kenapa kamu dan saya begitu berharga di mata Tuhan seperti Israel? Yaitu karena Allah telah menciptakan kamu. Yang kedua, karena Allah telah menebus kamu. Ya, kata menebus itu sebetulnya istilah ekonomi, teman-teman. Istilah dagang. Ya, jadi kalau kamu ingin membeli sesuatu, kamu ingin mendapatkan sesuatu, kamu mesti membeli. Kamu mesti menebusnya. Kamu dan saya milik Tuhan. Tapi kita sudah terjual oleh kuasa dosa. Maka untuk mendapatkan kita kembali, untuk memiliki kita kembali, Allah harus menebus kita. Allah harus membeli kita. Dan harganya sudah lunas dibayar. Hargamu adalah darah Kristus. Amin. Nah teman-teman, sampai di sini nggak ada alasan lagi bagi kita untuk mengatakan bahwa aku ini tidak berharga, aku ini nothing, aku ini bukan apa-apa, ya, aku ini tidak berarti. Banyak sekali bagian firman Tuhan yang mengatakan kamu berharga di mataku. Bahkan sekalipun di mata orang tuamu kamu tidak berharga, pemazmur mengatakan sekalipun bapak ibuku menolak aku, Tuhan menyambut aku. Makanya cintamu kepada Tuhan gak boleh kurang daripada cintamu kepada papa mamamu. Karena ada juga orang tua yang menolak anaknya. Banyak teman-teman. Di panti asuhan kamu akan melihat ada banyak orang tua yang rela meninggalkan anak-anaknya, mengabaikan anak-anaknya. Kamu dan saya beruntung. Karena kita punya orang tua yang mengasihi kita. Tapi banyak sekali ibu-ibu yang melakukan abortus. Yang menolak darah dagingnya sendiri. Tetapi Tuhan menyambut kita. Kenapa? Sekali lagi saya ulangi. Karena Allah yang menciptakan kamu dan saya seturut dengan rupa dan gambarnya. Dan Allah telah menebus kita dengan darah Kristus. Kalau begitu teman-teman, sebagai penutup teman-teman ya. Apa hal praktis yang bisa kita lakukan teman-teman? Ya, kita perlu teman punya pandangan yang tepat tentang diri kita sendiri. Jangan ketinggian, nanti sombong. Ya, kalau kamu merasa kamu lebih bisa daripada yang lain, kamu mulai look down, ya, kamu mulai menyepelekan, ya, kamu mulai merendahkan orang lain. Itu nggak boleh. Juga nggak boleh kerendahan, teman-teman. Nanti kamu minder. Minder sama sombong tuh sama, teman-teman. Yang satu lebih high, yang satu lebih low, begitu. Yang sebetulnya itu dia fokusnya sama diri. Nah, kamu nggak boleh fokus sama diri. Kamu nggak boleh memikirkan lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi berpikirlah begitu rupa, sehingga Rasul Paulus bilang kepada orang-orang di Roma, sehingga kamu bisa menguasai diri menurut ukuran iman.
Nah, apa ukuran iman? Yang tadi Kak Riko bilang, kamu milik Allah, kamu diciptakan Allah, kamu ditebus oleh darah Kristus. Maka sekarang kamu punya self-esteem, self-image yang positif. Kamu tidak lebih tinggi satu sama lain. Geraldine tidak lebih oke dari Olivia, Gaby tidak lebih oke dari Patricia. Sama di mata Tuhan, sama-sama dicintai. Sekalipun mungkin latar belakang kalian ada yang seperti si A, ada yang seperti si B. Tapi di mata Tuhan, kamu semuanya sama. Lalu sekarang gimana nih? Nah, gimana membangun self-esteem, teman-teman? Jangan terlalu sering mengkritik diri. Kita boleh mengevaluasi diri. Ya kalau kamu punya targetmu tidak tercapai, oke. Kamu boleh evaluasi. Apa yang kurang dalam dirimu? Oh mungkin kamu lebih sering mager. Kamu lebih sering rebahan. Ya, kamu lebih sering buang-buang waktu, lupa waktu, nggak tentu. Ya, daripada kamu itu menggunakan waktu dengan baik. Evaluasi. Nah, coba kenali diri. Kamu itu pribadi yang seperti apa? Tanggung jawabmu terhadap waktu itu seperti apa? Ya, coba kenali diri. Kenapa kamu bisa jadi pribadi seperti ini? Mungkin orang tuamu sama kayak kamu. Kamu dapat itu dari kamu warisi kelemahan dirimu itu dari orang tuamu. Ya, tapi juga teman-teman jangan lupakan hal yang positif dong dalam dirimu, teman-teman. Ya, coba kamu ini cepat ya langsung ke poin yang ketiga. Identifikasi potensi diri kamu apa? Suka menulis, membaca, suka meng-create something, ya kamu mungkin suka bikin video, ya TikTok atau apa, itu satu potensi yang baik, yang perlu dikembangkan. Kamu mungkin suka menyanyi, kamu jago musik seperti tadi teman kita yang main musik gitu. Kamu suka memimpin, suka mengelola. Ya, kalau kamu terlibat dalam kepengurusan di SRK, kamu bikin event, kamu bikin acara appreciation day begitu seperti hari ini, teman-teman, ya kembangkan, gali itu, teman-teman. Jangan pendam, jangan simpan. Nah, kalau kamu sudah mengidentifikasi ini, kamu boleh tanya sama orang-orang terdekat. Orang-orang terdekat ya. Sahabat. Bro, gimana tadi lo lihat gua? Ada evaluasi nggak? Ada hal yang positif apa? Hal negatif apa? Ya. Nah, orang-orang ini akan jujur bilang, kamu oke. Kamu jago kalau ngomong. Main musikmu bagus. Ya oke. Nah, jadi orang-orang ini bisa ngomong hal-hal yang positif tapi juga hal yang negatif. Nah, kalau kayak begitu ya oke, coba realistis dengan keadaan. Ya. Nah, teman-teman coba tetapkan tujuan dalam hidupmu dan raihlah. Misalnya teman-teman, tujuan besar menerangi dan menggarami bangsa ini misalnya. Memuliakan Allah, jadi berkat bagi sesama. Nah, itu kalimat tujuan, contoh aja teman-teman. Lalu bikin tujuan-tujuan kecil. Misalnya, saya lulus dari SMA dari jurusan IPA atau jurusan IPS, excellent. Tujuannya apa? Saya mau ngambil jurusan medis misalnya. Saya mau ngambil ekonomi di PTN negeri misalnya. Nah, bikin tujuan. Tapi tujuannya itu tetap harus mengarah kepada tujuan besar. Ya, jangan money oriented. Ya, tetapi God's oriented. Christ center. Artinya begini, ketika kamu jadi dokter nanti, kamu jadi ekonom, kamu jadi hakim, jaksa, pengacara, kamu jadi seorang kontraktor mungkin, kamu seorang programmer, luar biasa dan sebagainya, teman-teman. Itu adalah untuk menggarami dan menerangi bangsa ini sehingga Tuhan dimuliakan. Raihlah, teman-teman. Nah, ini akan nolongin kamu itu punya percaya diri, ya, lalu punya self esteem yang tepat, yang baik. Tidak ketinggian, tapi juga nggak rendah, teman-teman. Nah, sambil kamu menjalani hidup, ya belajarlah menerima apresiasi. Ya, hari ini appreciation day begitu ya.
Belajar untuk menerima pujian. Ada orang-orang tertentu kalau dibilang gini, hari ini kamu cantik banget. Ya, enggak, biasa aja begitu ya. Atau hari ini kamu WL-nya keren banget loh. Oke loh tadi loh. Kompak. Kata-katanya bagus. Lagu-lagu yang dipilih oke. Main musiknya juga bagus. Lu ngeledek lu. Jangan gitu, teman-teman. Aja untuk menerima apresiasi. Bukan sombong ya. Misalnya begini. Oke, makasih pujiannya. Makasih ya. Semoga itu jadi berkat buat kamu. Kayak gitu keh. Atau kalau lebih rohani sedikit ya. Praise the Lord. Ya, haleluya, Tuhan dimuliakan begitu. Nah, belajar menerima apresiasi yang ini akan membuat kamu terdorong lagi untuk menggali lagi potensi apa dan mengembangkan apa, teman-teman. Ya, saya mau bilang teman-teman, di masa pandemi 2 tahun ini ya, kamu itu generasi studi online begitu ya. Ya sebetulnya ada banyak hal yang bisa kamu kembangkan. Dan saya melihat ada begitu banyak siswa yang di dalam rasa stres, frustasi karena studi online, ya mereka tetap mengembangkan sisi ataupun juga skill yang lain. Ada yang jadi programmer, ada yang bikin konten yang menarik dan sebagainya, dan itu meningkatkan self esteem, teman-teman. Coba temukan apa yang paling cocok denganmu, teman-teman. Tuhan mengasihi kamu dan Tuhan ingin tahu betapa kamu sangat dicintai dan berharga. Amin. Tuhan memberkati, teman-teman. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur Engkau menciptakan kami seturut dengan rupa dan gambar-Mu. Sehingga ini menolong kami untuk melihat diri kami begitu berharga dan juga memandang sesama kami dengan konsep yang tepat. Tidak merendahkan, menghina mereka. Bahkan juga kami tidak minder dengan mereka. Karena kami adalah sama-sama ciptaan Allah yang berharga. Walaupun di sisi lain kami tetap harus belajar rendah hati. Karena kami adalah debu tanah. Dan kami sudah terjual oleh kuasa dosa. Tapi kami bersyukur Kristus datang menebus kami dengan darahnya sendiri. Sehingga kami boleh menjadi pribadi yang didamaikan dengan Allah. Dan saat ini Tuhan, ketika kami menjalani hidup di dunia ini, Tuhan memberkati kami dengan banyak modal, perlengkapan, karunia, bakat, talenta, skill, potensi, intelektual, kesempatan-kesempatan yang ada. Tolong kami Tuhan untuk menggunakan setiap bakat, karunia, dan talenta kami untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Hari ini kami siswa, student today, leaders tomorrow. Tolong kami Tuhan untuk menjadi garam dan terang yang efektif berperan bagi dunia ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang mendidik kami, yang mendampingi kami dalam pertumbuhan rohani kami, juga secara intelektual, akademis, kami ditolong Tuhan untuk mengembangkan semua potensi yang ada. Berkati mereka, beri hikmat dan kesabaran, berkati rumah tangga mereka. Biarlah Engkau pun juga boleh menjawab setiap doa-doa mereka dengan keberhasilan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Olive dan Gaby. Iya, makasih banget Kak Riko atas renungan yang tadi telah dibawakan. Keren banget gak sih renungannya, Gap? Iya benar, makasih Kak Riko. Jadi dari firman hari ini kita udah belajar kalau kita ini semua berharga di mata Tuhan. Kita sangat dicintai oleh Tuhan, ya nggak, Liv? Betul, betul banget. Jadi Tuhan itu sayang sama kita semua tanpa lihat latar belakang kita. Benar, jadi mulai hari ini nggak usah ada lagi deh insecure. Kita bisa gunain semua potensi-potensi dalam diri kita untuk memuliakan nama Tuhan. Tuh. Yes. Sekarang kita mau ngapain, Liv? Di sini mau ada apa ya? Kayaknya gue dengar-dengar ada yang seru nih abis ini. Ada yang seru. Kita mau nulis surat nih. Nulis surat males banget, Gap. Masa harus sambil kertas, sambil pulpen,
Capek gak sih? Gak perlu repot-repot. Kita udah siapin sesuatu nih buat nulis suratnya nih. Coba Apa share tuh? screen dulu deh. Boleh dong, teman-teman Momet. Ini. Nah, jadi ini bisa langsung di-scan aja QR code-nya. Nanti habis itu gimana, Gap? Abis itu kalau bakal masuk ke website itu, namanya Padlet All. Nah, namanya Padlet. Nanti kalau udah masuk ke oh itu tuh, kalau misalnya kakak-kakak dan teman-teman semua ada yang nggak bisa nge-scan QR code-nya, bisa dari link yang udah di-share sama Hana di chat ya. Benar. Nanti kalau udah masuk ke websitenya, kita bisa nulis apa tuh, Gap? Nulis apa aja terserah, buat appreciation message buat diri sendiri, buat teman, atau buat siapapun itu boleh ditulis langsung di sini. Ya, mau buat orang lain juga boleh. Dan ini sifatnya anonymous gitu ya, Gap. Jadi nggak bakal kelihatan juga namanya. Cuma terserah kalau emang kalian mau tambahin nama gitu boleh. Boleh. Nah, kakak-kakak dan teman-teman semua boleh banget langsung di-scan atau masuk ke website Padletnya dari yang sudah dikirim sama Hana di chat. Nanti kita kasih waktu untuk nulis, untuk ngetik berapa lama, Gap? Sekitar 5 menit, Oke. Sampai Selamat 13 menulis. lewat 11. Selamat menulis. Selamat menulis, Kakak.
Udah banyak banget yang nulis. Iya, benar banget. Itu kita bacain beberapa kali ya, Gap ya. Ada yang buat yang mana nih, Gap, yang mau dibacain? Tadi kayaknya ada yang buat kita berdua. Oh, masa sih? Coba tolong di scroll ke bawah. Tuh, mana itu? Yang mana, Gap? Tuh, nih, buat Olive Gaby. Asik banget ya sih. Makasih. Ada lagi nggak? Ada lagi. Terus ini ada juga buat Hana nih. Maaf ya, aku suka ngerepotin. Good luck PTS-nya. Iya, Hana. Ada tanggapan nggak? Ada tanggapan nggak, Hana? Tanggapan apa tuh, Kak? Makasih gitu, Hana. Gimana sih? Thank you. Good luck juga PTS-nya. Iya. Ada lagi buat divisi acara nih. Guys, makasih udah siapin acara ini. Kalian keren banget. Bangga banget sama kalian. Keren banget anak-anak acara. Ada lagi nggak yang mau dibacain ya? Ini bisa dibaca lagi kan sendiri-sendiri nanti. Ya benar. Nanti bisa dibaca lagi. Kita lanjut gak sih, Gap? Lanjut dong. Kan kita masih mau seru-seruan yang lain lagi. Betul. Tadi udah seru. Sekarang masih ada yang seru. Apa tuh, Gap? PD kita nggak komplit tanpa ini. Gue tebak. Coba. Ice breaking bukan? Bener Nah, banget. emang SRK tuh kalau buat PD tuh selalu ada ice breakingnya sih. Betul banget. Spesialnya lagi hari ini ada hadiahnya. Bener, udah lama banget nggak sih? Udah lama banget. Nggak berhadiah. Nah, jadi kita hari ini mau main apa, Gap? Main Kahoot seru kali ya, Main Kahoot. Boleh dong. Boleh dong. Jadi kakak-kakak dan teman-teman semua, enggak dong, beda dong. Kalau tebak harga kan kemarin udah ya, nanti bosan. Ini kita ada yang baru, ini seru juga, cuma emang agak bikin emosi juga sih. Tapi ada hadiahnya, tenang aja. Jadi kakak-kakak teman-teman semua harus ikut supaya ya siapa tahu dapat hadiah kan iseng-iseng. Lumayan banget hadiahnya. Boleh di-share? Bentar ya. Oke, Hana. Baik, Kak Riko. Ya, Kak. Makasih, Kak. Sudah membawa renungan pada hari ini. Kak, makasih Kak, Tuhan Yesus memberkati. Makasih Kak Riko. Kakak-kakak dan teman-teman semua bisa masuk ke ininya Kahoot, terus habis itu dimasukin pinnya yang ada di atas ini. Jangan lupa join, soalnya ada hadiahnya, sayang banget ya. Iya. Aduh, kakiku. Namanya ada aja ya.
Ini kita tunggu sampai 20 orang yang main ya, Ol. Boleh, boleh. Kakak dan teman-teman ada yang masih mau masuk lagi nggak nih? Satu lagi nih kita tungguin. Oke, Nah, karena mulai aja. mulai aja. Siapa nih? Soal pertama. Iya, Gap. Ini kayak agak pun doang mau nebak siapa ya? Nah, gimana ya? Duh, siapa nih? Waduh. Siapa ini? Menurut gue sih ini Samuel nggak sih? Mel. Bener ya? Ih, Oh, ternyata jawabannya Kak bukan David. David. Pada jago-jago ya, Ol. Ini yang namanya sayang dia aja kayaknya bener. Ini jangan-jangan dia yang buat soal nih, Gap. Jangan-jangan. Ini Joshua juga nih. Iya. Parah, parah, parah. Lanjut. Lanjut. Waduh, Ah, ini gue tahu, Gap. Maskernya, Gap. lihat kan? Udah sering lihat nih maskernya. Ih, Widih. banyak yang bener juga loh. Iya nih, jago-jago mainnya. Feelingnya kali ya, Ol. Iya kali ya. Ah, ini beneran nih, Yosua parah nih. Aduh, Devi ini tahu kelihatan apanya. Ini siapa? Kayak ternyata cowok ke kan? divisi acara. Gea nggak tuh? Iya, Kecil banget. Kita lihat yang bener. Duh, Oskadon mulai mengejar nih, Ol. Ini yang sayang dia aja nih pasti nyontek ya nggak? Ya nih, jangan-jangan nih. Question. Waduh, kita semua punya ya. Ini kayak semuanya deh, Gap. Kok bisa dibuat kayak gini? Loh gue, Gap. Kok bisa gue? 3 orang jago banget nih pasti nih.
Jangan dimarahin, Ini tenang aja. Shikakiku. The Shikakiku answer trick. Nggak tahu nih siapa nih. Jago-jago. Yosua nih nggak boleh nih. Nggak boleh, pelanggaran. Tahu. Ini nih. Ini kalau- kelihatan nggak kalau sih? peka pasti kenal. Iya, kelihatan. Lumayan ya, agak Lumayan. kebingungan antar Hana atau Kiara. Ayo, Yosua Yosua turun, turun. Yosua Yeay, turun. Yosua turun. Next. Udah pertanyaan ke-7 nih. Masih banyak ya, Gap. Tenang aja. Banyak dong, tenang aja. Ini kukunya agak panjang ya. Siapa nih? Iya nih, belum gunting kuku dia. Emang. Kok pada bisa nebak sih? Iya ya. Kok tahu sih? Oh Yosua iya, nih, Yosua Yosua. naik lagi. Oh Ayo, Yosua lagi. Oskadon nih bisa menang nih. Next. Tenang aja, masih banyak ya soalnya. Masih soal apa nih? Wah. Nah, ini pas Natalan nih, Ol. Oh iya, ingat bajunya. Ih, banyak yang ingat pada juga ya, ingat. Gap ya. Tapi emang acara Natalan kan berkesan banget berarti. Oh iya, betul. Siapa dulu KP-nya, Gap? Siapa? Gak usah pura-pura nggak tahu. Oke, lanjut. Aduh, ini siapa nih? Ini kelihatan dari samping kayak siapa ya? Amiria. Maaf, kok saya nggak tahu itu saya. Kamiri. Amiria kan sadar. Tuh, lihat. Bener kan? Nanti kalau misalnya nggak terima, kita kasih buktinya ya, Gap? Iya, kita punya buktinya. Iya, kita punya buktinya. Tenang aja. Lanjut. Aduh, Siapa nih, Gap? Matthew ya, Matthew nggak sih? Menurut gue Matthew, Gap. Matthew sih ini. Oh. Agak membingungkan ya, Gap, kalau cuma dasi doang sih sebenarnya. Ya kan namanya juga mau dapat hadiah. Harus agak Dibuat sedikit susah ya perjuangan, kalau iya. kalau ada hadiah dibuat susah ya. Iya dong. Next. Salah ini deh. Lebih susah ya, Kak? Lebih susah dong. Waduh, ini apa nih? Oh, Ini gue tahu demo nih. yang bikin Gue soal. tahu. Natal, Gap. Oh, Natal juga. Kayaknya gue tak. Ini pada inget juga kayaknya. Cie, Oskadon, Shikakiku. Shikakiku kayaknya mau nyusul nih. Bener. Lanjut. Ini udah soal keberapa ya? Oh, baru soal ke-12, Gap. Soal ke-12. Nah, ini nih. Harapin apa sih? Pada kelihatan. Tapi ini gampang tahu. Enggak tahu. Tuh kan? Lumayan banyak juga ya dapat yang bener ya. Kiara dari mananya? Shikakiku. Jadi pertama nggak tuh? Lanjut, next. Ada Kamiria nyusul di bawah. Ayo Kamiria. Bisa Kamiria. Semangat, Kak. Waduh, ini siapa nih? Ini masker doang kayaknya semuanya punya masker kayak gini ya sih, Gap? Bener, ya iya sih. Kalau kan protokol kesehatan ya. Aku orang-orang tahu itu loh, Gap. Nggak tahu juga sih. Aduh. Widih. Ayo Kamiria. Ayo Kamiria, bisa Kamiria.
Nih, dari nakalan juga nih. Oh, tahu gue. Wih, pada bener. Keren ya, aku pada Ya, Kamiria oh, turun. Kamilia turun. Devani naik. Nih, Ya. soal terakhir gampang sih. Ah, itu kecil banget. Nggak kelihatan. Kalau yang ini protesnya ke Yosua, Oh, Matthew. Kita lihat. Nih, siapa nih? Kan nggak pakai nama ini nih. Dari juara 1 dulu kali ya. Oskadon, yang pakai nama Oskadon siapa? Boleh dong yang pakai nama Oskadon. Boleh dong yang pakai nama Oskadon on mic dong. Prima. Iya, Prima. Selamat Prima. Selamat Prima. Juara duanya Oh, Cika itu Kezia. Oh, Kezia. Selamat Kezia. Oh, anak acara. Nggak boleh gitu. Curang. Yang juara 3-nya siapa juara 3-nya? Yang juara 3 sayang dia aja siapa Sayang nih? dia aja. Ayo dong. Siapa nih yang sayang dia aja? Dia aja nih nggak mau keluar nih. Hadiahnya kita open nih. Gak ada yang mau ngaku yang namanya sayang dia aja. Nggak ada, Gap. Nggak ada nih. Cuma ya udah nggak apa-apa. Nanti yang merasa menang bisa kontak bendahara kita. Betul. Bisa kontak bendahara kita yaitu Emma. Makasih banget atas partisipasinya kakak-kakak dan teman-teman semua pada games kali ini. Oh, makasih. Sekarang ada satu lagi nih, Ol. Apa tuh satu lagi? Kayaknya SRK belum pernah kayak gini, pernah ngelakuin yang satu ini, Ol. Serius? Beneran. Apa tuh? Ya. Seru lagi ya, Gap? Seru lagi? Seru dong. Ada apa hadiahnya tuh? lagi. Kita mau ada door prize. Iya, door prize. Asik banget ya sih? Kece nggak nih? Coba tanya Yosua. Kece nggak Yosua? Kece banget dong. Kece. Tapi sebelum itu, dulu kita ajak dulu kakak dan teman-teman on cam. Oh iya, kakak dan teman-teman on cam dong. Kan udah semangat, siapa tahu kepilih buat door prize-nya. Ayo dong kakak dan teman-teman semua yang bisa on cam. Gimana di Gap? Belum ada yang mau on cam lagi? Aduh. Yang dapat door prize kan harus on cam dulu ya, Ol? Oh iya bener. Kalau mau klaim hadiahnya harus on cam ya? Udah langsung Miri aja, udah. On cam dong kakak-kakak. Oke. Oke, Gwen. Gimana nih Gap? Lanjut aja kali ya. Kita share screen langsung buat undian door prize-nya. Gimana sih pemilihan door prize-nya gimana, Gap? Coba di-share screen dulu deh sama teman-teman dari Mulmed. Boleh. Nah, nih. Tinggal masukin nama-nama yang ada di PD-nya. Jadi yang bisa menang itu cuma yang join di PD kali ini. Don dimasukin dulu dong nama-namanya.
Halo, Alif, udah deg-degan nggak nih? Penasaran siapa tahu gue dapet kan gap lumayan gap buat makan siang. Nih ada Jadi udah makan belum? langsung chat yang masuk nih. Katanya Apa mungkin tuh? Miria nggak? Ini ada salah tulis nama nih. Itu yang Maria harusnya Miria kali ya. Kali Maria Vianney Prima kali. Oh iya bisa jadi juga. Oh. Nah itu. Nah, bener kan? Ini ada berapa banyak ya? Ini bacanya apa? Kakak-kakak dan teman-teman ada yang namanya belum masuk gak? Ngomong aja kalau belum masuk. Masih kurang 2, jadi kalau coba dicari namanya dulu kali ya masing-masing. Dicek dulu. Kayaknya udah deh, Gap. Udah nih. Karena kalau kita langsung spin aja. Ya udah kita langsung spin aja lah ya. Boleh, boleh. Yang dapat door prize berapa orang sih, Liv? 1 dong. 1. Jadi hoki-hokian banget nih. Siapa ya? Gibi Zevanya. Selamat Gibi Zevanya. Gibi boleh dong pesan-pesannya dapat door prize. On mic dong, on cam. Oh tadi kan peraturannya kalau mau klaim hadiahnya harus ini ya. Harus on cam dulu. Kalau enggak kita spin lagi. Enggak kita spin lagi. Nah ini udah ada nih. On cam. Gimana perasaannya dapat door prize? Sangat beruntung, Kak. Sangat beruntung. Iya, beruntung banget. Mantap. Mantap. Oke. Selamat Gibi. Nanti langsung chat ke Emanya aja buat dapetin hadiahnya. Selamat Gibi. Selamat Gibi. Oke deh. Terus abis ini gimana, Gap? Abis ini mau di spin udah lagi. Dong, kan cuma 1 doang. Halo, Mumet, tolong di close. Agak kebanyakan ya tekor jadinya. Banyak ya. Oke, kayak tadi kan gitu udah seru-seruan banget nih, udah dapat hadiah. Nah, sekarang kita mau lanjut ke persembahan. Nah, untuk kakak-kakak dan teman-teman semua yang merindukan untuk memberikan persembahan, silakan scan QR code yang nanti akan di-share oleh Hana. Silakan.
Teman-teman yang kami bersatu dalam doa. Nah, ya Allah Bapa kami sumber segala berkat, kami berterima kasih atas segala berkat dan rezeki yang telah Kau berikan kepada kami sama ini. Ya Bapak, inilah sedikit yang bisa kami berikan kepadamu sebagai persembahan kami. Terimalah persembahan kami ini dan pakailah seturut kehendak-Mu. Demi keluruhan dan kemuliaan namamu, demi keluruhan dan kemuliaan namamu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengenalan Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, thank you banget untuk Kak Samuel atas doanya. Gap, kayak kita udah di ujung acara nih. Iya nih, nggak berasa banget. Oh. Iya. Sebelum kita lanjut, sebelum kita akhiri, kita lanjut dengan lagu penutup dulu kali ya. Silakan teman-teman momen. Nah, kita dimulaikan Bapak dan Bapak Kristus. Ya Bapak, sumber segala cinta kasih, kami berterima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada kami pada hari ini. Sehingga bersama kami bisa menemukan sabda-Mu dan menyadari bahwa kami ini sungguh Kau cintai dan kasih, karena kami semua sungguh sangat berharga di hadapan-Mu. Ya Bapak, kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu sehingga dapat senantiasa berpikiran positif dan kami tidak lagi mudah merasa insecure akan segala hal yang sungguh indah dan yang telah Kau berikan pada kami. Kami mohon juga curahkanlah selalu kasih-Mu pada kami supaya kami bisa terus mencintai dan mengasihi sama kami. Mewartakan Engkau yang adalah kasih sejati yang telah selalu mengasihi kami. Sehingga sama kami juga merasakan bahwa mereka dikasihi oleh-Mu karena mereka juga berharga di hadapan-Mu. Ya Allah, doa ini kami sampaikan padamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, terima kasih buat kakak dan teman-teman semua yang udah melayani pada PD hari ini dan juga buat kakak dan teman-teman yang udah meluangkan waktunya buat datang hari ini. Dari Pak Teguh, apakah ada yang ingin disampaikan, Pak?
Boleh Pak, apa ada yang ingin disampaikan? Pak, Pak Teguh. Pak Teguh, ada yang ingin disampaikan, Pak? Silakan, Pak. Oke, sesungguhnya jadi di kelas, kalau kita lihat dari lantai 1 itu, ya saya harus ikut rapat tadi ya, sekarang masih ada rapat. Oke, ikut menikmati tadi permainanmu, pertanyaan-pertanyaan yang nggak jelas. Iya, saya sendiri bingung mau nebak siapa. Masa dasi, siapa yang pakai dasi? Tapi ya bagus, bagus. Ya. Jadi seru ya. Pemenangnya siapa ya tadi? Gaby. Tadi menangnya siapa, Gap? Tadi yang juara satunya belum ketahuan siapa, Pak? Oh, belum ya. Belum. Juara satunya bukannya Prima, juara Oh iya, tiganya. juara satu Prima. Iya, juara 1 itu bisa jadi ini nih. Paranormal. Luar biasa. Waduh. Tebakannya hebat. Ya, oke. Kak Riko masih ada di sini. Tadi sudah live duluan, Pak. Soalnya mau ada acara lain. Kakaknya. Saya sambil rapat juga ya, kalian bisa lihat di belakang itu. Untuk persiapan dari Senin, pas, dan apa ya, kelas 12 juga. Gitu ya. Untuk situasi seperti ini cepat berubah gitu ya. Lalu kemudian kadang-kadang juga kumpul rapat gitu, mengatur ada perubahan-perubahan dan sebagainya. Sama seperti kamu, mestinya juga siap gitu ya. Dan nanti kelas 10 mau ada kelas besar. Ini Yosua dan kawan-kawan udah siap nih. Ya. Nah, di hari Valentine ini apa pesannya ya? Yang saya simak sedikit tadi karena juga kadang buka tutup suara ya. Ada kehausan, kelaparan. Haus dan lapar. Ternyata lebih haus dan lebih lapar tentang kasih sayang daripada haus air dan haus lapar makan. Ini siapa yang tahu nih kata siapa ini? Kalau tadi menyimak pasti tahu. Kata siapa? Kalimat itu. Ada yang menjawab? Atau Kak Riko tadi nggak nyebutin siapa yang ngomong itu? Gimana, Olive? Baru Olive. Kira-kira. Siapa tadi yang nyebutin itu kan dia kutip quote dari kata-kata itu. Lalu siapa yang tahu? Kata-kata siapa tuh? Orang lebih haus kasih sayang daripada haus air dan lapar makanan. Quote atau kata-kata siapa? Tadi di Kak Riki tadi tampilkan
pada saat renungan? Ada yang bisa menebak lah, ini kuis juga. Siapa yang bisa jawabnya? Atau saya minta untuk menjawab ya, yang ada di sini. Felicia Devani, ayo jawab. Ya Pak, mohon maaf Pak, tadi agak putus-putus. Coba Geraldine jelasin lagi dah. Ayo deh. Tadi itu yang apa namanya, orang yang lebih haus kasih sayang daripada haus apa tadi Pak? Sorry Pak. Minum air Ya, haus minum air dan guys. lapar makan makanan. Dan Ya. lapar makan. Ya, apa yang bisa jawab? Ayo. Ini ada hadiahnya nih. Nanti disiapin Olive. Hadiahnya Olive nanti siapin ya. Silver Queen. Siapin ya Silver Queen ya. Waduh Pak. Enggak. Itu kan deket Indomaret. Atau pakai Gojek. Nanti kasihnya kalau PTN. Siapa ya yang ngomong ini? Nah, kita kan lagi Valentine. Tadi Kak Riko jelasin itu. Biarpun saya 2 device, ikut perhatikan. Ya, siapa ini? Halo, Pak Teguh. Ya, selamat. Tadi suara siapa ya? Halo? David. Jawab David, jawab. David. Nah, Pak. Jawab. Apa, Pak? Nah, apa? Tadi nggak denger, Pak. Ini berisik nih, Pak. Si Nicole. Lagi, Geraldine. Halo Pak. Si Nicole berisik, Pak. Lagi pede bareng. Iya, halo. Oke. Silakan Geraldine. Biar cepat selesai kita nih. Nanti Silver Queen-nya saya sediain deh. Saya bawa ke PTM nanti. Bukan yang kecil, yang panjang. Itu coklat enak. Cuman saya nggak makan. Saya nggak bisa makan Silver Queen. Ayo Geraldine, pertanyaannya diulang. Ini kuis buat semua. Yang bisa jawab dapat Silver Queen panjang. Iya, pertanyaannya itu tadi Dengerin semua ya. di mana disebutkan Kariko tadi orang yang lebih haus kasih sayang daripada lebih haus makan dan minum itu dikatakan oleh siapa? Silver Queen, Silver Queen, Silver Queen coklat panjang yang bisa jawab. Gue bawa ke PTM Silver Queen. Ntar cekat saya yang menang. Yuk. Lah ini pada buka Google nih pasti nih. Saya hitung ya. Gimana Geraldine? Ya, boleh hitung, Pak. Ya, oke ya. Dalam hitungan kelima, jawaban harus muncul. Siapapun boleh menjawab dan dapat Silver Queen. Bukan yang pendek, yang panjang. Siapa yang ngomong itu? 1. Cluenya dong, Pak. Hah? Cluenya. Inisialnya, Pak. Biar gampang. Pakai clue juga ya. Kok orang pakai clue? Kasihan dong. Kalau orang di-clue-in tuh kasihan. Nama orang. Oke. 1. Tadi Yohanes sudah mau jawab tuh. 2.
Ini silver queen saya buat siapa ini? 3. David Maukar, jawab. Boleh tebak. Boleh tebak namanya. Ya memang tebak-tebakan. Yesaya. Kan. Yesaya. Tidak ada di dalam Alkitab namanya. Oh, bukan tokoh-tokoh Alkitab. Bukan. Bukan ayat Alkitab. Bukan. Saya tidak meminta kalian untuk membuka ayat Alkitab. Tidak ada di sana. Bahwa orang lebih lapar kasih sayang daripada air, haus akan air, ataupun lapar akan makanan. Siapa yang ngomong itu? Kak Riko. Kak Riko hanya mengutip dia. Dia mengutip dari orang yang terkenal di dunia ini. Oke. 3. Tuhan Yesus tidak makan silver queen. 3. Empat. Martin Luther tidak. Enggak, dia enggak ngomong begitu. Kalau Martin Luther dia ngomongnya begini, I have a dream. Itu kata-kata Martin Luther yang paling terkenal. Tapi orang ini ngomongnya, manusia itu lebih haus akan kasih sayang daripada haus air minum atau lapar akan makanan. Kalimatnya bukan dari Alkitab, tapi inspirasinya dari Alkitab. Tentu orang ini sangat mengasihi Yesus. Tadi baru hitungan 3 atau 4 ya? Geraldine? Baru ketiga. Ketiga. Ini ada yang jawab, Bapak saya pernah ngomong begitu. Ya bapakmu itu mengutip dari orang itu yang saya tanyain. Bapak saya. Ayo. Kak Riko. Iya Kak Riko ngutip dari orang itu. Yo, siapa? Orin. Sally. Ntar nggak selesai nih. Bisa saya lanjutkan Geraldine hitungannya? Ya Pak, silakan. Buka Google boleh, cari di Google boleh. Ayo, saya kasih 2 hitungan lagi. Cari di Google. Nggak ada Pak di Google. Nggak ada, dia nggak nemu. Dia ternyata clue-nya bukan kata-kata ya. Clue-nya itu ternyata sering baca. Gitu ya. Clue-nya ternyata sering baca. Dari buku, dari majalah, dari renungan. Nah, orang yang terutama ya suka pada pelayanan itu saya akan tahu ini kalimat itu. Ya. 4. Tapi kalau nggak ada pemenangnya nggak seru, Geraldine. Gimana nih? Geraldine. Bapak aja Pak yang jawab Pak. Nah, gini. Ini minta clue katanya ya. Clue-nya adalah salah satu nama siswa kelas 12. Itu orangnya.
Betulan namanya dia persis sama. Ayo. Nggak seru nih, nggak ada yang menang nih. Ayo Geraldine. Sekarang boleh tebak. David Abraham. David Abraham siapa ya? Bukan. Samuel, bukan. Oh, dia satu-satu nih. Kelas 12. Samuel kelas berapa? Jessica, bukan. Nicole, bukan. Sebutin semua nih. Kelas 12. Sally, bukan. Disebutin semua. Yohanes masa nggak tahu sih? Yohanes Quirinus Stevian. Masa nggak tahu sih? Yohanes Pak. Bukan. Bukan. Temennya Yohanes. Bukan. Bukan. Nicole bukan. Nanti disebutin. Marsilius bukan. Nah, disebutin semua ini akhirnya. Ini sih kayak urut kacang ini. Kayak urut kacang. Apa hitungannya ditambah sekarang? Geraldine. Sampai berapa? Kelamaan kalau sampai 10. Nyerah, Pak, nyerah. Oh, namanya bukan nyerah. Bukan nyerah. Dan teman kamu kelas 12 nggak ada yang namanya nyerah. Nyerah itu nama orang Bali. Apalagi nggak ada. Nama anak kelas bukan, temenmu kelas 12. Nanti sebentar lagi akan berpisah loh kalau dia udah lulus. Clue yang kedua. Temannya Yohanes. Valeri. Miria. Jessica. Siapa lagi? Jennifer. Ini sih urut kacang ini. Sebutin semua yuk. Tulis semua. Corin. Bukan. Corin kelas 10. Ayo. Saya lagi ikut rapat nih. Ntar gue tinggal nih. Geraldine, ayo putuskan. Iya, kenapa Pak? Putuskan. Ditambah hitungannya. Oh ya, boleh. 3 detik Pak, tambahin 3 detik. Arthur bukan. Eduardo bukan. Agustinus bukan. Yo, maaf, bukan. Kak Agnes bukan. Cecilia bukan. Grisela bukan. Arthur bukan. Giselle bukan. Laura bukan. Amanda bukan. Kak Bella bukan. Bella. Gregorius bukan. Dimas bukan. Kak Bill bukan. Kak Rahel bukan. Karina bukan. Habis Pak. Masih ada satu yang kamu belum sebut. Masih ada yang belum kamu sebut. Frederick bukan. Belum, bukan itu. Ada yang belum kamu sebut. Kelas 12 apa? Pak Teguh, bukan. Diselda bukan. Ignes bukan. Christabel bukan. Hari bukan. Bukan. Ayo cepat bukan. Rahel bukan. Karinina bukan. Manuela bukan. Nah, clue-nya satu lagi nih. Yang semester ganjil, pengurus SRK sebelumnya, yang rajin buka Zoom, temannya David.
Nah, itu dia. Tepuk tangan. Mother Teresa. Tadi yang jawab siapa tuh, Teresa tuh? Siapa, Geraldine? Mak tadi ada yang... Sally dari tadi udah jawab loh, Pak. Mana, siapa? Sally dari awal, Pak. Sandy? Iya, Pak. Iya. Sally udah jawab dari tadi loh, Pak. Sandy mana Sandy? Ayo Sandy, coba. Bohong, Pak. Oke dah. Mana Sandy kalau itu yang jawab? Nanti dapat Silver Queen. Tapi tahu kan cerita tentang Madam Teresa yang ngomong kayak gitu? Tahu kan? Coba Sandy yang menjawab tadi ceritain dikit. Kenapa Teresa ngomong begitu? Bener nih jawaban dia. Sandy. Ya Yohanes, tadi kamu yang nunjuk Sandy. Kenapa, Pak? Tadi yang jawab Sandy ya? Bener Iya, ya? tadi Sally udah jawab dari tadi, Bunda Sally Teresa. apa Sandy? Sally apa Sandy? Sally. Oh ya ke Sally. Sally silakan. Sally jelasin. Maaf tadi kalau saya nggak dengar karena memang nggak ada suaranya. Jadi ketika menjawab Teresa, Madam Teresa atau Ibu Teresa. Sally, ayo jelasin siapa dia? Salah satu. Ini coba. Yo. Salah satu apa? Salah satu teman kita kelas 12. Biarawati gitu. Oh iya. Tapi yang melakukan pelayanan ke masyarakat. Kemana? Di mana dia? India ya Pak. India. Di kota apa? Kota apa? Kolkata. Kalkuta. Oke, Kalkuta. Hebat ya. Kalau tadi udah dijawab, jadi nggak panjang-panjang. Tapi maaf tadi kalau saya memang nggak dengar ada yang menjawab Teresa. Memang nggak dengar. Tapi kalau yakin, pasti dia akan ngomong lagi. Teresa lebih kenceng lagi atau coba untuk ketemu ngomong dengan saya atau kasih raise hand dan sebagainya. Saya bisa gitu ya. Ini untuk Valentine. Jadi terasa sekali bahwa kasih sayang itu dirindukan semua orang. Orang akan mati kalau tidak diberi kasih sayang. Seperti tanaman itu akan disirami kalau dia disapa. Ya, jadi kalau tiap pagi sapalah teman kamu dan dia akan menambahkan umurnya, akan menghidupkan dia semangatnya ketika seseorang disapa. Karena setiap orang sebetulnya haus akan kasih sayang. Ya, lakukan itu. Valentine hanya jangan sekedar ngumpul-ngumpul di Zoom begini. Ya, ini baik sekali, tetapi maknanya tahu. Coba sekarang praktekkan. Tadi udah praktekkan sih, cuman lebih ngeh lagi. Kalau saya menyapa Geraldine, selamat pagi. David Maukar, selamat siang. Itu maksudnya. Ya, bahwa dengan sapaan itu saya menyebarkan kasih sayang. Dan itu yang dibutuhkan David. Sadar atau tidak sadar, seperti tanaman disirami air. Itulah kehidupan kita. Tuhan memberkati, terima kasih waktunya. Cukup panjang jadinya, tapi saya mau ikut rapat lagi. Begitu Geraldine. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak Teguh. Kayaknya kita udah mau selesai nih Gap. Makasih banget buat kakak-kakak dan teman-teman semua, juga Pak Teguh yang udah datang. Seperti biasa sebelum kita end, kita on cam dulu yuk, kita foto. Untuk kakak-kakak dan teman-teman semua yang bisa on cam, boleh on cam ya.
Ada yang bisa on cam lagi? Kiwi, Kavanu, Kezia, Korean.